Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak umat Tuhan, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Allah. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga pada hari Kamis besok. Karena itu malam ini saya mengajak kita umat percaya, baiklah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, menghidupkan mezbah keluarga kita, dan siap untuk mengambil bagian dalam ibadah pada hari esok, supaya di sana kita boleh terus ada di hadirat Tuhan dan memohon kasih karunia-Nya untuk memberkati hidup kita sekalian. Malam ini saya mengajak kita untuk kita dengar kebenaran firman Allah sebagaimana yang telah kita baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kalau kita memperhatikan bagian ini dengan seksama, maka beberapa hal perlu kita perhatikan dengan baik. Pertama, bahwa sebagai umat percaya, jangan pernah ada kegelisahan di dalam kehidupan kita, sehubungan dengan berbagai-bagai pergumulan dan kenyataan hidup yang kita alami di dalam hidup ini. Karena sebagai umat percaya, kita tetap ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat bagi kehidupan kita umat percaya. Bagian ini juga mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa melalui kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita punya kesempatan untuk memperoleh tempat kediaman di sorga jika pada waktunya kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Jika pada waktunya kita telah mengakhiri kehidupan kita di bumi ini, maka tempat kita di sorga telah disediakan oleh Yesus Kristus kepada kita sekalian. Itu jelas bagi kita di dalam bacaan firman Allah tadi. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau demikian, pesan ini mau menegaskan kepada kita bahwa jika kita mau supaya ada tempat kediaman kita di dalam sorga rumah Bapa, maka
tidak ada cara lain kecuali hanya di dalam Yesus Kristuslah tempat itu bisa menjadi bagian bagi kita sekalian. Kebenaran firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa hanya ada satu pribadi yang menyediakan tempat kehidupan dalam sorga kekal. Dia itu adalah Yesus Kristus. Dengan demikian, kebenaran firman Allah ini sekaligus mau mengundang kepada seluruh umat manusia supaya mempercayakan hidupnya ke dalam pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang menyediakan rumah Bapa, tempat kediaman di sorga kekal bagi kehidupan kita sekalian. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dari bacaan firman Allah ini adalah bahwa tidak ada pribadi lain yang akan menjemput umat manusia memasuki kekekalan di dalam sorga rumah Bapa. Pribadi yang menjemput umat manusia itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang dapat menjemput kita untuk memasuki sorga kekal. Perhatikan baik-baik di dalam bacaan firman Allah tadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan demikian, siapapun di dalam dunia ini yang berbicara tentang kerajaan Allah, yang berbicara tentang sorga rumah Bapa, maka itu tidak bisa dapat dilepaskan dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Karena hanya satu pribadi yang telah turun ke tengah-tengah dunia menebus dosa umat manusia, dan dia telah kembali untuk menyediakan rumah Bapa di sorga bagi umat yang percaya kepadanya. Dan pribadi itulah yang akan datang kembali dan menjemput, sehingga semua yang dia jemput itu memiliki tempat di dalam sorga rumah Bapa. Kalau demikian, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan keselamatan kekal di dalam sorga rumah Bapa tanpa Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 14 ini dengan tegas mengumumkan kepada dunia, kepada seluruh umat manusia, bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang menyediakan tempat kediaman di sorga bagi umat manusia. Dan dialah yang datang untuk menjemput dan membawa setiap umat manusia untuk berada dan menikmati kehidupan kekal bersamanya di dalam sorga rumah Bapa. Tidak ada pribadi yang lain. Karena itu, jika di dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita belum percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh total, kita mesti segera membuat keputusan untuk percaya kepadanya. Karena tidak ada pribadi yang lain yang menyediakan tempat di sorga selain pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan tidak ada pribadi lain yang akan datang untuk menjemput dan mengantarkan umat manusia ke dalam kekekalan dalam sorga rumah Bapa. Hanya Yesus Kristus. Sungguh kita berharap bahwa kita tidak lengah. Jangan terlambat. Segera ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena di luar dari Yesus Kristus, kita tidak punya tempat di dalam sorga rumah Bapa. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyediakan tempat itu bagi kita, dan yang menjemput kita dan membawa kita memasuki kehidupan kekal. Kiranya di dalam tuntunan Roh Kudus kita akan sungguh-sungguh setia mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami.
Biarlah kami adalah pribadi-pribadi yang berkomitmen dan total untuk mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang menyediakan tempat di sorga bagi kami dan yang menjemput kami untuk menikmati kehidupan bersamanya dalam sorga kekal. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Berkatilah kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, persiapkanlah dirimu dan menghidupkan mesbah keluargamu malam ini, dan ambil bagian dalam ibadah di gereja Tuhan di mana umat Tuhan menjadi bagiannya dalam rangka perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.